Halo guys, hari ini saya akan menjawab komentar dari Bang Sahrul Ramdhani yang bilang inti dari game ini sebenarnya kalau lagi hoki ya menang, kalau apa sih ya kalah. Nggak ada tuh pengaruh taktik atau atribut terang arus tinggi dari atribut gelap karena peraturan grafik gameplaynya udah disetting sama sistem. Nah katanya gitu guys, tapi karena saya penasaran kenapa Bang Ramdhani bilang gitu, jadi saya balas gini guys. Kalau boleh tahu nama tim dan nama asosiasinya apa Bang? Terus dibales Turki, divisi perak 2, nama timnya Baong Tiorok level 9. Kalau abangnya berkenan, saya ingin melakukan friendly match lawan tim yang abang kelola, biar nanti kasih saran apa kelebihan sama kekurangan tim saya. Oke, jadi katanya gitu guys. Tapi kalau dilihat dari level timnya, Bang Ramdhani bilang kalau timnya itu udah level 9 guys. Itu berarti Bang Ramdhani sebenarnya udah cukup lama main top 11 dan harusnya udah punya pengalaman. Tapi anehnya, kok bisa-bisanya ya dia nggak percaya kalau taktik, strategi, dan formasi serta skill pemain itu penting. Kenapa? Kok bisa ya? Harusnya di level-level itu kita udah paham sih kalau skill atau atribut pemain itu salah satu hal yang sangat penting di game top 11. Atau gimana nih menurut kalian? Apa bener taktik dan skill pemain itu gak penting? Coba tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Oke, jadi menurut keyakinan saya, taktik dan skill pemain itu sangat penting. Dan dengan skill maupun atribut yang tepat, hal inilah yang bisa bikin semua tim yang saya tangani selalu main bagus setiap musim guys. Ya meskipun gak semua pemain di Latmil sih, tapi pemain-pemain yang dapat pelatihan khusus itu benar-benar bisa jadi pembeda loh guys. Benar-benar bisa ngegendong tim kita tiap pertandingannya guys. Tapi jujur, skill dan taktik sehebat apapun bakal kurang maksimal kalau perangkat yang kita pakai itu sering frame drop atau panas. Makanya, sekalian menjawab pertanyaan yang sering banget mampir di kolom komentar. Bang, lu pakai HP apa sih buat racik strategi dan main game berat? Ini dia rahasia dapur kita guys, yaitu Nubia Neo 3 GT 5G. Ini HP yang benar-benar bisa ngegendong performa kita tiap musim. Desainnya gahar, koneksi 5G-nya stabil, dan yang paling penting harganya nggak bikin kantong kita jebol buat spek semonster ini guys. Jadi buat kalian yang mau timnya makin jago dan pengen ngerasain sensasi main tanpa hambatan pakai HP ini, langsung aja cek produknya di sudut kiri bawah video ini. Atau kamu bisa cek langsung dan klik link resminya di deskripsi video ini. Oke, dan sekarang mari kita lanjut ke pembahasannya. Nah, biar nggak bilang hoax, sekarang saya bakal kasih lihat buktinya guys. Pertama, akun FC Buteng 1945, musim lalu sukses meraih quadruple. Kedua, akun SP Werder Bremen yang sekarang ganti nama jadi Monster FC sukses meraih triple winner, dan untuk akun FC Buteng sukses meraih trofi liga. Jadi ketiganya adalah tim yang saya tangani dan rata-rata saya melatih 1, 2, 3 atau 4 pemain secara individu atau di Latmil ya guys ya, buat ditingkatin atribut terangnya agar lebih tinggi dari atribut gelap. Dan saya juga membentuk atribut kuncinya biar sesuai dengan posisi keahlian khusus maupun gaya mainnya guys. Jadi 3 tim yang saya tangani sukses meraih trofi meskipun lawan yang dihadapi kadang sangat sulit sekali, dan ketiga tim yang saya tangani ini benar-benar murni saya bangun secara gratis tanpa top up sepeser pun guys. Nah buat teman-teman yang mungkin belum pernah nyoba melatih pemain secara individu atau bahasa gaulnya di Latmil dan kalian masih belum percaya kalau ningkatin skill atau atribut pemain itu penting, sekarang kalian bisa coba latih 1 pemain secara individu, 1 aja. Coba nanti kamu latih pemain muda bintang 3 sampai punya kualitas bintang 5. Gak usah besar-besar, cukup naikin 1 atau 2 bintang aja. Nah buat player yang baru main top 11, kalian bisa latih 1 pemain dulu, usahakan latih posisi striker. Lalu bentuk atribut kuncinya yaitu penyelesaian dan tembakan lebih tinggi dari atribut manapun. Udah itu aja. Setelah itu kamu bisa bandingin dengan striker bintang 5 yang kamu beli dari lelang. Pasti kamu bakal ngerasain bedanya guys. Pasti itu mah. Atau buat teman-teman yang belum paham cara melatihnya, kamu bisa coba cek video saya yang ini. Nah berhubung saya penasaran dengan timnya Bang Ramdhani, jadi saya coba cari, dan tadi dia bilang nama asosiasinya itu Turki atau Turkiye. Tapi setelah saya cari satu persatu, saya nggak nemu tuh timnya Bang Ramdhani, yaitu Baong Tiorok. Udah saya cari satu persatu guys, dari banyaknya asosiasi. Kalau ketemu tadinya mau saya review dan sekalian mau saya ajak FM juga. Alhasil karena saya udah ngabisin waktu juga buat nyari timnya Bang Ramdhani, tapi endingnya ya nggak ketemu. Jadi terpaksa saya atur laga uji coba menghadapi tim asal Turki juga, dan saya cari tim yang kebanyakan isi pemainnya itu dibeli dari lelang atau dari pemandu bakat. Selain itu saya juga cari tim yang isi pemainnya itu nggak ada yang di Latmil sama sekali guys, nggak ada. Jadi benar-benar murni pemain yang atributnya itu masih bawaan sistem semua. Nah untuk melakukan lagu uji coba hari ini saya sengaja pakai tim yang belum saya perkuat sama sekali musim ini, yaitu
FC Buteng yang OVR-nya itu cukup rendah di angka 70-an. Bahkan pemain-pemain andalan saya yang sebelumnya saya latmil sekarang kualitasnya udah turun jauh guys. Tapi meskipun kualitasnya turun dan terlihat sangat rendah, pemain-pemain tersebut masih memiliki skill dan atribut yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemain bintang 5 yang kita beli dari lelang atau pemain bintang 6 yang kita beli dari pemandu bakat. Sementara lawan yang bakal saya hadapi di laga uji coba, OVR-nya jauh lebih tinggi tapi memiliki skill dan juga atribut yang masih bawaan sistem. Jadi atribut terangnya itu nggak terlalu besar dan selisihnya dengan atribut gelap juga tidak terlalu jauh. Dan hasilnya, tim saya meskipun dari segi kualitas terlihat lebih rendah, tapi tim saya mampu mengalahkan tim yang terlihat lebih kuat. Dan jika kita lihat gameplaynya, kita bisa perhatikan betapa tumpulnya lini serang tim lawan. Padahal mereka punya banyak kesempatan, tapi setiap peluang yang mereka dapat selalu meleset dari sasaran atau tembakannya sangat mudah ditepis oleh penjaga gawang. Sementara tim saya meskipun kalah kualitas dan kita juga kalah penguasaan bola, tapi permainan kita lebih baik. Selain itu meskipun kita mendapatkan lebih sedikit peluang karena kalah kualitas dan kalah keseimbangan tim juga, tapi tim yang saya kelola mampu memanfaatkan peluang tersebut jadi gol. Nah, biar gak dikira kemenangan ini cuma hoki, jadi saya coba tantang tim lain yang juga punya kualitas lebih tinggi. Dan hasilnya, dengan taktik, strategi, dan formasi serta skill pemain yang udah dibentuk sesuai dengan posisi, keahlian khusus maupun gaya mainnya, tim saya kembali meraih kemenangan. Ya, meskipun kita hanya bisa meraih kemenangan tipis, tapi setidaknya hal ini membuktikan kalau taktik dan skill pemain itu sangat penting di game Top 11 2026 guys. Oke, jadi gimana nih menurut teman-teman? Kira-kira kalian pernah nggak sih ngalahin tim yang punya kualitas lebih tinggi? Kalau pernah, menurut kalian kemenangan itu murni karena hoki atau ada campur tangan kalian yang udah nyiapin taktik, strategi, dan formasi yang sesuai dengan pemain yang kalian miliki? Coba tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nyimak video ini sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa like, dan buat teman-teman yang belum mendukung channel ini, jangan lupa subscribe. Terima kasih buat yang bersifat Top 11. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur, wassalamualaikum, salam olahraga, salam Top 11 Indonesia. Kita gunakan form latihan bertahan, dan sayang sekali tim lawan mendapatkan satu kesempatan dari titik putih setelah pemain saya melakukan pelanggaran keras di dalam kotak penalti. Gol tercipta, skor 1-0 ke belakang. Golczycki jauh ke depan, siapa yang dituju di sana? Budes. Oh, sangat berbahaya karena kedua gol mencoba melihat penjagaan dan sangat bagus sekali skill yang dilakukan oleh Budes pemirsa. Gol kembali tercipta, skor 2-0. Monster FC tertinggal atas tuan rumah. Tembakan yang cukup keras. Oke, kita kembali memberikan form latihan bertahan. Ada Fagerberg lewati dua penjagaan berbahaya. Budes kembali menguasai bola. Tembakan yang sangat-sangat luar biasa. Skor 3-0 di menit ke-24. Monster FC tertinggal atas tuan rumah pemirsa. Long shot yang sangat. Oke, waktunya kita melakukan perubahan taktik, di mana kali ini kita bakal pakai taktik menyerang, gaya umpan melalui tengah. Untuk gaya umpan perpaduan Smith, bagus sekali tembak speed. Oh, ternyata tidak melebar, umpan crossing dan gol tercipta. Smith luar biasa, dia berhasil mencetak gol salto yang sangat indah pemirsa. Kiper kita bermain kurang maksimal, tapi kita tidak punya opsi yang cukup bagus di bangku cadangan, jadi kita masukkan sebentar, kita masukkan pemain pengganti pemirsa. Fidel juga bermain kurang maksimal. Oke. Ya, 3 pemain masuk di babak kedua. Semoga kita bisa membalikkan keadaan. Nah, kali ini pakai man to man untuk tackle, pakai keras karena lemah pun tadi kita kebobolan. Linen, Smith, bagus sekali umpan ke tengah. Linen, Kanadila, umpan yang sangat bagus dan gol. Tapi sayang sekali VR melihat ada potensi offside. Harusnya sih onside. Ya, onside. Bagus sekali onside. Gol tercipta. Smith berhasil mencetak gol kedua. Minta saran pemirsa, kita akan berikan mentalitas menyerang untuk 3 pemain. Aspedo kali ini. Smith mencoba menggiring bola. Smith, gol. Smith berhasil mencetak gol ketiga dan berhasil menyamakan kedudukan untuk Monster FC lewat sepakan kaki kiri. Aspedo
Kanadila mencoba melatih penjagaan. Bagus sekali Kanadila. Linen yang dituju. Bagus sekali Linen. Umpan pada Smith. Dan berakhir sudah pertandingan di babak pertama yang bikin pertandingan seri menjadi 3-3. Sayang sekali. Kesalahan fatal yang kita lakukan tidak menurunkan pemain cadangan sejak menit awal. Ya, itu dia taktik strategi yang kita terapkan kali ini.